lagi di EduHub, podcast edukasi SMK Siswati. Saya Audrey sebagai host kalian pada hari ini. Setelah ASCS, ASAT, TKA, dan ASAJ yang bertubi-tubi, kadang kita rasanya kosong ya. Mau belajar mager, mau main juga lemas. Tapi tenang, kita nggak sendiri. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hal ini bersama Ibu Elia yang merupakan seorang psikolog. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang cara membalikan mental kita setelah melakukan asesmen. Ibu Elia, selamat datang di SMK Siswati dan terima kasih telah datang pada hari ini. Jika ingin memperkenalkan diri kepada EduFriend, silakan. Hai EduFriend, saya Ibu Elia Kristanti Kurniawan, Sarjana Psikologi Psikolog. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya datang untuk berbagi sedikit pada teman-teman EduFriend. Saya lulusan dari Universitas Katolik Sugio Pranoto. Saya juga mengambil gelar psikolog di sana. Tahun 2002 saya lulus dan kemudian bekerja di Universitas Satya Wacana di Fakultas Psikologi sebagai tenaga pendidik, dan kemudian saya juga pernah bekerja sebagai psikolog sekolah di Sekolah Kristen Tritunggal Semarang. Nah, untuk kegiatan saya saat ini, saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga sering mendapatkan konseling atau konsultasi pendidikan untuk kesiapan anak belajar, untuk bakat minat, dan juga masalah-masalah pendidikan yang lain. Demikian perkenalan singkat dari saya, semoga kalian semua tetap semangat ya. Nah, itu tadi perkenalan dari Ibu Elia. Nah, kehadiran Ibu di sini kan untuk menemani kita berbincang-bincang tentang mengembalikan mental nih, Bu. Ya. Dari kacamata psikolog, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak siswa saat melakukan asesmen dan setelahnya? Ya, asesmen itu ujian demi ujian ya. Tadi seperti Audrey katakan, apa ada asesmen tengah semester, apalagi kalau untuk yang kelas 9 ya. Audrey kelas 9? Ya, nah itu mesti ada ujian tengah semester, ujian akhir tahun, TKA, ujian akhir jenjang, dan mungkin ada lagi ya ujian praktek dan sebagainya. Nah, tentu saja itu beruntun sekali, dan ketika ujian itu biasanya yang bekerja keras apa berarti ini? Berarti otak yang bekerja keras, ya, bekerja keras maraton itu tadi. Nah, seperti orang maraton, seperti kalau kita lari maraton, demikian pun otak kalau mengalami asesmen atau menghadapi ujian demi ujian yang beruntun. Otak akan mengalami yang namanya kelelahan. Nah, tetapi bagaimana prosesnya? Nah, di dalam otak yang bekerja keras pada saat ujian, itu adalah bagian yang dinamakan prefrontal cortex. Kenapa kok di sana yang bekerja keras? Karena bagian inilah yang merupakan pusat berpikir, pusat menganalisa, pusat mengingat, ya, dan pusat juga untuk menyimpulkan segala sesuatu, begitu, mengambil keputusan. Nah, jadi kerjanya prefrontal cortex ini sangat keras. Nah, ketika prefrontal cortex itu bekerja dengan keras, otak ini juga menangkap adanya, tekanannya banyak nih, tekanannya berulang nih. Nah, ketika otak menangkap itu, maka ada bagian otak juga yang namanya amigdala. Itu kalau bisa diibaratkan adalah seperti sirene dalam otak. Ya, bel atau apa ya, tanda begitu. Kalau ini ada tertekan nih, mulai tertekan, mulai lemah nih, mutafisnya mulai turun nih. Nah, ketika amigdala itu membunyikan sirenenya, secara otomatis bagian otak yang lain itu mengeluarkan hormon-hormon yang namanya hormon stres, yang namanya kortisol dan adrenalin. Jika hormon ini keluar di dalam tubuh, maka apa yang terjadi? Maka tubuh kita akan modenya mode waspada nih. Ya. Kalau kortisol itu muncul, adrenalin muncul, waspada. Kadang kalau kita menghadapi ujian, aduh deg-degan ini gimana ya, aku bisa nggak ya? Nah, itu adrenalin muncul nih sudah berarti. Nah, ketika mode di dalam tubuh kita ini waspada, deg-degan dan sebagainya, tegang terus gitu ya. Nah, itu akan lama-kelamaan akan
otak akan merasa lelah. Nah, itu pada saat ujian beruntun ya, saat kita menghadapi ujian, itu kondisi otak seperti itu. Kondisi emosional seperti itu, karena tegang, maka kadang-kadang sensitif sekali. Ketika ditanya sesuatu, ini kok tanya terus sih, gitu ya. Nah, tetapi ketika ujian itu sudah berakhir, apa yang terjadi di dalam otak dan emosional kembali? Kan sudah selesai nih, gitu ya. Nah, seperti ibaratnya kita lari maraton. Tadi habis lari maraton beruntun, berhenti nih, stop. Apakah tubuh kita yang tadinya berkeringat, ya masih berkeringat ya, degup jantung ini berdebar-debar. Apakah setelah lari maratonnya selesai langsung berhenti, keringatnya langsung hilang, langsung bugar lagi seperti sedia kala sebelum kita lari maraton? Tentunya tidak secepat itu ya, tidak serta-merta seperti itu. Demikian juga yang terjadi di dalam otak. Otak juga akan mengalami yang namanya tahapan demi tahapan. Seperti tadi orang lari maraton, keringatnya akan berkurang sedikit demi sedikit, terus nanti baru hilang. Ya, detak jantung yang tadinya cepat, lambat laun akan perlahan akan melambat dan akan kembali ke sedia kala. Nah, demikian juga otak. Nah, otak saat itu mengalami yang namanya recovery, mode recovery ya, pemulihan. Dan biasanya kalau otak itu mengalami recovery, itu terjadi beberapa gejala, memperlihatkan beberapa gejala. Gejala kognitif. Nah, biasanya kalau kita habis ujian beruntun gitu ya, ini kan udah diperes nih, udah kerja keras ya. Nah, biasanya otak itu yang tadinya gampang nyaut, ibaratnya gampang menangkap sesuatu dengan mudah, gampang mengingat, setelah ujian dikasih tahu informasi, ini loh, apa namanya, informasi up gitu. Ditanya lagi, tadi begini toh, kok lupa ya? Oh, nggak ingat aku ya? Atau blank, mau mengingat sesuatu, aduh apa ya? Aku tadi meletakkan kunci di mana? Lupa, blank. Terus rasanya ingin bengong, begitu ya, nggak mikir banyak hal gitu ya. Nah, seperti itu gejala kognitif yang muncul setelah asesmen beruntun. Ada lagi muncul gejala yang kedua, gejala emosional. Nah, biasanya habis ujian, anaknya ini biasanya cerewet, ya ceria. Setelah ujian kok lebih diem, ya lebih kalem. Kalau ditanya sedikit, ayo, pengen makan apa? Di mana? Begitu ya. Ini ngomong terus, ditanyain terus ya. Nah, gitu. Lebih sensitif daripada biasanya, ya. Lebih banyak termangu-mangu, begitu ngelamun, gitu ya. Nah, itu gejala emosional yang kadang muncul. Gejala ketiga, gejala perilaku yang berubah. Nah, biasanya pernah nggak Audrey merasa begini? Coba diingat ya. Habis ujian beruntun begitu di rumah, pengennya delosoran gitu ya, mager, pengen scroll TikTok, nggak pengen mikir yang berat-berat, ya. Nah, terus males juga mau melakukan kegiatan rumah, mandi aja males, ya. Terus pengennya kok tidur terus ya, enaknya ya, mager gitu ya, enak. Ayo Audrey mandi, kata mama mungkin seperti itu ya. Ya, nanti, gitu ya. Ya sudah, nanti tapi mandi loh ya. Ya. Mama buka lagi kamar. Loh, malah enggak mandi, malah ngorok lagi. Nah, itu ya, itu gejala perilaku yang kadang-kadang tanpa kita sadari itu muncul setelah kita menghadapi masa-masa ujian yang beruntun. Nah, itu adalah tanda bahwa otak ini sedang lelah. Gitu ya. Nah, begitu Audrey. Oh, gitu. Nah, itu kan tadi beberapa hal yang terekam di otak tuh, Bu. Ya. Tapi kan kita kadang merasa capek, itu kita nggak tahu cara membedakan antara capek biasa dengan capek yang tadi Ibu sampaikan. Cara membedakannya gimana sih, Bu? Dan tanda-tanda apa yang perlu diwaspadai? Nah, kalau kita habis lari maraton, habis kerja keras gitu ya, otak juga demikian, habis bekerja keras maraton, wajar sih enggak kalau capek? Wajar banget dong. Nah, wajar banget. Nah, demikian pula seperti tadi, burnout, lemes, capek, merasa malas segalanya, itu hal yang wajar. Tetapi akan menjadi tidak wajar apabila lemes, ngantuk, mager,
itu terjadi berlarut-larut lebih daripada 3 hari. Biasanya burnout seperti itu ya, kelelahan otak itu terjadi paling 2-3 hari gitu ya. Tapi ini berkelanjutan sampai 2 minggu lebih, bahkan gejalanya semakin parah. Semakin parah itu gimana? Misal ya, tadi masalah mandi. Kita merawat diri, benah diri jadi males banget, sampai akhirnya tidak mandi, tidak mau merawat diri, tidak mau mandi, tidur terus gitu ya, atau mimpi buruk terus, atau sedih terus, tidak ada apa-apa, menangis, tidak ada apa-apa, perutnya sakit, lambungnya sakit, diperiksakan tidak ada sakitnya. Nah itu ya, terus kecemasan yang berlarut-larut 2 minggu lebih itu dirasakan beruntun begitu terus, tidak ada perubahan. Nah, jikalau itu yang terjadi, gejala kognitif, gejala emosional, gejala perilaku yang berubah itu tidak berhenti lebih dari 2 minggu, nah itu yang perlu diwaspadai. Dan ada kadang yang malah justru akhirnya tidak mau keluar kamar. Nah, tidak mau keluar kamar, tidak mau beraktivitas, tidak mau kontak dengan temannya. Akhirnya muncul dengar-dengar, hei, kamu itu anak tidak berguna. Hei, dengar-dengar, padahal nggak ada suaranya ini, nggak ada orang yang ngomong. Nah, itu perilaku-perilaku yang perlu diwaspadai, gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Begitu. Itu bukan capek yang biasa lagi, begitu. Audrey. Kalau semisalnya kita sudah terlanjur burnout nih Bu, kan kita kadang nggak bisa mencegah ya. Kalau misal sudah terjadi, langkah pertama yang harus diambil sebenarnya apa? Kalau memang kita nggak bisa konseling ya. Begini, kembali ke tadi, burnout itu normal, berarti kan? Nah, burnout itu normal, kelelahan itu normal. Nah, kita harus mengingat itu terlebih dahulu. Gitu ya, oh burnout itu normal. Berarti kalau kita burnout, jangan buru-buru untuk bangkit, tetapi kita, namanya lelah kok. Lelah itu obatnya apa? Lelah obatnya adalah istirahat, betul nggak? Nah, kita mengatur dulu jam istirahat kita dulu. Yang tadinya mungkin berantakan habis ujian, wah lembur, wah begadang gitu ya. Nah, kita tata kembali istirahat dengan waktu yang cukup, waktu yang teratur. Yang tadinya tidurnya jam 1, jam 2 tidak teratur, teraturlah istirahat. Ambil jam istirahat yang teratur, waktunya yang cukup begitu. Terus jangan mikirkan hal-hal yang keras lagi dulu, biar otaknya itu beristirahat. Lakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya justru membuat kita itu happy begitu ya, dan itu secara tidak langsung menekan hormon kortisol tadi, supaya hormon kortisol ini hilang dari tubuh kita begitu ya. Nah, mungkin dengan cara apa? Jalan santai, melakukan hobi begitu ya. Nah, atau mungkin refreshing apa yang kita suka. Oh ya, mandi air hangat itu juga membuat kita rileks loh. Ya, jadi mungkin bisa mandi dengan air hangat, terus peregangan, olahraga, itu juga cara-cara atau kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan hormon bahagia. Ya, kalau tadi ada hormon stres, sekarang ada hormon bahagia. Nah, itu dopamin ya, seperti itu. Nah, itu contoh hormon bahagia ya. Hormon yang memunculkan motivasi. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa wah tadinya pikirannya buntek, suntuk, nah mulai jernih nih. Emosi mulai tidak sesensitif tadi. Dan ibaratnya kita rasanya punya motivasi lagi. Nah, itulah tanda-tanda bahwa kita sudah mulai kembali nih pulih. Nah, otak sudah mulai pulih. Begitu. Kalau semisal tadi ada yang namanya hormon kortisol dan hormon adrenalin, stres. Bedanya hormon kortisol dan adrenalin itu apa, Bu? Hormon kortisol dan adrenalin sama-sama hormon stres ya, sama-sama membuat tubuh kita itu dalam mode waspada,
tegang, berdebar-debar gitu ya. Dan itulah hormon-hormon yang memampatkan atau membuat motivasi kita ini melemah begitu, Audrey. Jadi kalau misal tadi kan aku tanya tentang langkah penanggulangannya tuh Bu. Ya. Itu kan untuk kita sendiri. Bukan penanggulangan ya, solusi ya jadi. Tapi kalau itu kan kita sebagai anak yang mengalami. Kalau orang tua kan kadang tidak tahu harus berbuat apa ya. Sebenarnya maunya menyemangati atau malah membantu, tapi malah jatuhnya lebih ke menekan lagi. Jadi peran orang tua dan teman-teman di sekitar itu sebenarnya bagaimana? Nah, kalau itu kita harus mengingat lagi begini. Burnout itu adalah kondisi yang sangat normal gitu ya, yang perlu disadari oleh orang tua mungkin, oleh guru atau oleh orang sekitar, teman-teman sekitar. Burnout itu atau kelelahan otak itu sebetulnya hal yang normal, itu yang perlu diingat. Dan biasanya orang tua itu menganggap bahwa kok males ya, ini anak ini kok males, makanya ibaratnya hasilnya nggak bagus. Padahal burnout itu hal yang wajar, bukan suatu kemalasan atau bukan anak itu kurang disiplin. Tetapi memang itu wajar dihadapi, dialami oleh anak-anak yang habis mengalami ujian beruntun. Nah, jika orang tua atau guru sudah memahami hal ini, biasanya mereka akan bisa mendampingi atau memberikan support yang lebih tepat dibanding ketika mereka belum menyadari hal ini atau belum tahu hal ini. Nah, biasanya kalau pendampingan yang dirasa bisa mensupport anak-anak yang sedang mengalami kelelahan itu justru jangan buru-buru dikasih solusi, tetapi justru kadang-kadang dengarkan mereka, keluhan mereka, gitu ya. Berikan validasi kepada mereka, pengakuan bahwa wah kamu hebat ya, kamu sudah melalui ujian demi ujian ini dengan keren begitu. Kamu prosesnya yang kita lihat, ya Bapak Ibu orang tua, Ibu guru, prosesnya yang kita lihat. Tadinya ibaratnya belajarnya harusnya hanya berapa jam, sekarang harus berhari-hari begitu, dan mereka tangguh untuk menghadapi itu adalah suatu yang hebat. Nah, itu yang perlu kita apresiasi. Bukan omelan, males kok kamu kok, makanya kesulitan ini itu. Nah, itu akan membuat anak semakin down begitu ya, semakin tidak dihargai usahanya. Tapi ketika kita memberikan apresiasi, oh kamu sudah berusaha dengan baik, mama bangga terhadapmu, atau kadang-kadang tanpa kita banyak berbicara, anak mulai lesu begitu ya, setelah ujian capek gitu, capek ya, hanya kata itu saja dan dipeluk. Gimana rasanya coba Audrey? Nah, kalau aku sendiri sih senang ya. Nah, pasti akan merasa nyaman ya. Rasanya didengar gitu. Walaupun mungkin nggak melalui kata-kata, tapi melalui aksi juga biasanya berhasil sih. Ya, nah seperti itu Audrey ya. Nah, kita kan sebagai siswa nggak mau siap secara materi saja ya Bu. Maksudnya ya kita pasti belajar untuk asesmen, pasti kita juga ada persiapan sendiri, tapi kita kan juga harus persiapan mental. Kita nggak mungkin dari rumah rasanya pasti aku bisa, sampai sekolah waduh ini gimana ya, aku kok deg-degan ya, pasti kok aku nggak bisa kayaknya gitu. Cara untuk menjadi siap mental atau siap secara strategi mental Bu, gimana tuh? Nah, baik, begini. Terkadang kita itu saat menghadapi ujian, itu kita seringnya takut duluan. Begini ya, wah nilaiku jelek, berarti aku ini anak bodoh. Aku anak yang tidak memiliki masa depan. Nah, pemikiran itu yang harus sedikit diubah, Audrey. Nah, ujian itu gunanya apa sih sebetulnya? Nah, ujian itu kan sebetulnya adalah satu cara untuk melihat bagaimana proses belajar kita saat itu.
Dan ujian itu bukan penentu siapa diri kita. Betul tidak? Nah, ketika kita punya pemikiran yang seperti itu, maka kita akan, kalau misalnya nih menghadapi ujian, setelah itu nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita nggak langsung down, tetapi kita mengoreksi, oh proses belajarku yang mana ya yang salah? Apakah bahan terlalu banyak, aku terlalu singkat mempersiapkannya? Bukan langsung menghakimi diri kita, wah aku ini memang anak yang bodoh, tidak bisa apa-apa, tidak seperti itu. Sehingga pada saat kita menghadapi ujian berikutnya, kita bisa mengevaluasi, oh prosesku yang kemarin ini yang salah, maka harus aku perbaiki. Nah, ketika menghadapi ujian berikutnya, kita akan lebih tenang, lebih siap. Nah, ketika kita tenang, itu prefrontal cortex ini aktif. Nah, ketika prefrontal cortex aktif, itu pemikiran yang jernih, pemikiran yang cepat menangkap dan cepat mengingat itu akan muncul. Nah, kalau itu terjadi, maka bisa dimungkinkan hasil ujian kita akan lebih baik. Seperti itu. Nah, kita kan, kalau aku sendiri ini mungkin setelah mendengar Ibu, aku bisa mengevaluasi diri ya, memperbaiki diri ke depannya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin lebih kesusahan, ada kata-kata nggak Bu? Atau mungkin sebagai acuan untuk teman-teman yang merasa nilai itu segalanya untuk masa depan gitu? Oke, pertanyaan bagus ini ya. Nah, kembali ke tadi, bagaimana kita memandang ujian itu ya. Ujian, kita harus perlu mengingat ini. Ujian adalah nilai ujian, apalagi hasil ujian itu bukan mencerminkan diri kita. Tapi ujian itu hanya sekedar untuk melihat bagaimana proses belajar kita saat itu. Nah, ibarat pohon besar tumbuh, Audrey, itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu hari yang sempurna. Tetapi pohon besar itu tumbuh karena proses yang panjang ketika dia menghadapi panas dan hujan. Nah, itu. Terakhir nih Bu, sebenarnya kapan sih waktu dan di mana juga sih Bu yang tepat untuk kita mencari bimbingan profesional jika kita membutuhkan bimbingan profesional tersebut? Oh, maksudnya berarti ketika kita merasa bahwa diri kita ini kok terjadi hal yang tidak wajar ya, begitu ya. Jadi nggak wajar, kita sudah berusaha mengatasi sendiri tetapi tidak bisa, begitu ya. Kita butuh bantuan profesional seperti itu, maksudnya kita harus kemana, begitu mungkin itu ya yang Audrey maksudkan. Nah, ketika kita tadi kita sudah bahas, kalau kita mengalami hal-hal yang rasanya tidak wajar, tidak seperti biasanya, dan itu terjadi 2 minggu lebih, maka kita betul butuh bantuan profesional. Kemana nih? Nah, itu bisa ke klinik atau rumah sakit atau biro yang di sana memberikan pelayanan psikologis. Nah, pasti di sana akan ada bantuan-bantuan konseling, bantuan-bantuan assessment untuk memberikan penanganan yang tepat. Begitu, Audrey. Lengkap sudah ya Bu berarti. Nah, itu tadi obrolan kita bareng Ibu Elia. Ingat ya, nilai itu bukan segalanya, karena nilai juga tidak menentukan masa depan kita. Kita semua sudah hebat bisa berjuang dan melakukan asesmen. Setelah asesmen, tentunya kita butuh istirahat juga. Tetapi setelah istirahat, kita harus terus berjuang untuk meraih masa depan kita. Kalau memang butuh teman cerita, kita bisa mencari teman, guru, wali kelas, atau bahkan orang tua kita yang kita percaya. Ingat, kita semua tidak sendiri. Setelah ujian selesai, tentu saja kita belum selesai. Yang penting kita tetap tumbuh, berkembang setiap harinya. Dan ingat juga, minta bantuan itu tidak lemah, justru keren karena kita mendengarkan tubuh kita sendiri dan mendengarkan kebutuhan kita sendiri. Ibarat pohon besar itu tidak tumbuh dari satu hari yang sempurna, tetapi dari proses yang panjang menghadapi panas dan hujan. Itu tadi kata-kata dari Ibu Lia. Terima kasih Ibu Lia sudah memberikan trik yang bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Kandisyuswati.
Semangat terus anak-anak SMP Kanisiuswati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!